Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Ridwan Dwi Irawan ingin melakukan pembahasan terkait soal uji kompetensi keahlian tahun pelajaran 2022-2023 paket soal 4. Di sini adalah kompetensi keahliannya adalah teknik komputer dan jaringan, di mana nanti judul tugasnya atau fokusnya adalah troubleshooting keamanan jaringan pada jaringan WAN. Nah, bisa dilihat di sini ada beberapa daftar peralatan yang digunakan seperti laptop client, smartphone, crimping tools, kabel tester, router, switch, dan lain sebagainya. Lalu untuk soal tugas, nah dari sini itu dimulai ada DNS ya, NTP juga ada, web proxy dengan cacat administrator yang ditentukan, dan juga ada IP address gateway dan lain sebagainya. Nah, yang perlu kita highlight di sini adalah IP addressnya itu dimulai pada Ethernet yang bakal kita gunakan untuk konfigurasi, yaitu Ether 2, di mana IP adalah 192.168.101 dengan jumlah klien 99. Jadi nanti ada settingan di mana nanti akan dimulai klien antara 100 sampai 2 sampai 100. Nah, di sini 2 sampai 100 ini dibagi menjadi 2, di mana nanti yang IP 2 atau 192.168.102 sampai 150 tidak dapat ping ke router. Dan di sini yang selanjutnya adalah 51 sampai 100 tidak dapat ping ke client wireless. Nah, di sini selanjutnya adalah jaringan wireless. Ini nanti kita akan gunakan pada WLAN, di mana IP-nya adalah 192.168.201. Nah, di sini untuk DHCP pool-nya tidak diatur ya. Jadi kita nanti bisa next aja di hotspotnya, kemudian SID-nya nama peserta, add proxy UKK, terus DHCP pool sebanyak 99 klien dan sebagainya. Nah, di sini kita akan melakukan blocking juga terhadap website Linux dan blocking file pada format MP3 dan MKV. Untuk langkah-langkah kerjanya nanti ada konfigurasi kabelan, WAN, WLAN, DHCP, firewall, hotspot plus radius. Nah, di sini nanti akan berbeda. Nanti kita akan menggunakan tool dari luar namanya Micmon, kemudian ada web proxy, terus DHCP client dan sebagainya. Ini untuk testing ya ini ya. Ada DHCP client, koneksi internet, blocking, login user hotspot, blocking site, blocking file, dan blocking akses internet. Untuk topologinya kurang lebih seperti ini. Ada internet nanti terhubung ke router. Routernya di sini kita analogikan sebagai mikrotik. Kita pakai mikrotik nanti terhubung via switch ke klien atau hub, terus kemudian kita salurkan pakai WLAN. Mungkin itu saja, langsung kita mulai ke langkah-langkahnya ya. Oke, langkah pertama adalah kita masuk ke Winbox. Nah, biar mudah kita pastikan tidak connect ke kabel internet terlebih dahulu dan mikrotik sudah di reset. Kemudian untuk DHCP client kita minta secara otomatis dengan mengkonekkan Ether 1 seperti ini, seperti pada gambar. Nah, setelah itu kita konfigurasikan. Di sini kita pakai interface Ether 1 untuk meminta jaringan, lalu kemudian kita apply dan oke. Dan pastikan statusnya itu bound. Oke, sudah. Kemudian kita masuk ke IP address. Nah, di sini kita masukkan sesuai dengan ketentuan jaringan lokal dan jaringan wireless, di mana untuk jaringan lokal adalah 192.168.100.1. Nah, untuk slash-nya adalah 25. Kemudian untuk interface-nya adalah Ether 2. Kemudian kita apply. Oke. Nah, satu lagi untuk jaringan wireless kita isikan 192.168.200.1 slash-nya itu 24. Kita gunakan interface WLAN 1, apply, oke. Nah, ini masih merah, maka kita aktifkan dulu wirelessnya ke menu wireless, terus kita centang seperti ini. Kita masuk ke menu wireless, tab wireless, kita ganti station menjadi AP bridge, dan untuk SID-nya sesuai dengan ketentuan, yaitu nama peserta, add proxy UKK. Di sini saya ketik Ridwan add proxy UKK. Nah, kemudian setelah ini kita pindah ke menu DNS, di mana kita isikan DNS sesuai dengan DNS yang diberikan oleh ISP, yaitu adalah 103.131.105
251 dan 252, untuk Google-nya 888. Kemudian kita ke firewall, kita isikan NAT. Nah, di sini kita langsung tambah saja dan isikan untuk generalnya seperti ini. SRC NAT, diisikan juga untuk source address-nya 192.168.100, network-nya 0, slash-nya tetap 25. Dan satu lagi untuk out interface-nya adalah Ether 1. Action-nya kita pilih masquerade, kemudian kita play OK. Dan untuk DHCP kita pindah ke DHCP server untuk memberikan IP otomatis, DHCP server, DHCP setup. Nah, kita pilih Ether 2 untuk interface-nya. Kita next, kita atur sesuai dengan IP yang ditentukan oleh soal, yaitu adalah 100. Nah, oke. Terus kita next lagi, next. Oke. Kemudian kita setting untuk hotspotnya ini kita pilih hotspot setup. Nah, contohnya SID-nya nama peserta, nanti kliennya 99, kemudian membuat double account. DNS-nya kita isikan ya. Jadi di sini menggunakan smk1lipar.net. Passwordnya kita kosongi, terus kemudian kita oke. Nah, setelah itu kita masuk ke menu hotspot tapi yang server profile. Nah, kita klik, kita uncheck yang cookie, kita apply, oke. Kemudian kita pindah ke web proxy. Nah, ini kita isikan sesuai dengan seperti ini. Untuk case administratornya kita ganti nama peserta smknegeri1lipar.sch.id sesuai dengan soal. Sekolah kita ganti SMK saja. sch.id. Nah, kita enable. Kalau udah dash on disk-nya dicentang, apply, oke. Terus pindah ke akses. Nah, aksesnya ini kita tambahkan beberapa settingan akses, dimana kita akan blokir site yaitu linux.org karena ada kesulitan, kita ganti ke linux.or.id. DST portnya diisikan 80, DST hostnya kita isikan bintang, artinya terserah, .linux.or.id. Kemudian kita deny, lalu kita apply OK. Nah, selanjutnya kita bikin satu lagi untuk yang blocking MP3 dan MKV. Kita isikan networknya dulu yang kita blok, lalu kita isikan path-nya, yaitu adalah kita isikan MP3 terlebih dahulu, lalu kita deny, apply OK. Satu lagi kita isikan lagi source address-nya, yaitu 0/25, kita isikan path-nya MKV, kemudian kita deny, apply OK. Selanjutnya kita masuk ke firewall. Firewall ini kita tambahkan di NAT-nya, yaitu plus, dan kita ganti DST NAT. Untuk protokolnya atau source address-nya dulu, maaf, sesuai dengan network. Terus protokolnya itu 6, action-nya itu adalah redirect ke 80. Ini konfigurasi firewall pada routernya. Apply, oke. Jika sudah, kita bikin lagi untuk NAT rule-nya lagi, kita isikan DST NAT lagi. Terus untuk protokol kita isikan 6 TCP, DST port 80, any portnya 80, in interface-nya kita isikan WLAN 1. Terus kita
action, kita pilih redirect lagi, terus kita isikan 80. Selanjutnya adalah kita coba testing dulu, masuk ke any server. Di sini saya coba untuk lipar dan kita coba blockingannya untuk yang MP3 dulu, kita cari. Kita taruh ini, dia bakal ke blokir seperti ini, access denied oleh Ridwan SMK 1lipar.id. Kemudian kita cari yang MKV, kita search MKV. Nah ini kita download juga, ini juga nggak bisa. Jadi untuk 2 blockingnya sudah selesai. Kemudian kita ke firewall mengisikan atau menambahkan, yaitu adalah filter rules. Nah untuk filter rulesnya adalah kita isikan untuk general, pindah general. Nah terus kita pilih yang input ini kita isikan untuk source addressnya, karena dibatasi nanti untuk dari IP 102 ke IP 50 itu untuk tidak bisa ping ke router, maka kita isikan source addressnya seperti ini. Kemudian DST addressnya kita isikan gateway dari Ether 2 nya, yaitu 101. Berarti protokolnya ICMP. Nah untuk actionnya adalah kita isikan drop atau reject, itu sama saja. Kita apply OK. Nah kita bikin satu lagi untuk yang blocking ping dari wireless input. Terus untuk source-nya kita isikan untuk setelahnya, yaitu 51 sampai 100. DST address-nya nanti kita isikan network-nya, yaitu adalah 0/24 nanti. Nah kita isikan untuk DST address-nya 192.168.200.0/24. Untuk protokolnya adalah ICMP. Udah, terus kita pindah ke actionnya sama, yaitu kita pilih, karena untuk blocking ya, jadi kita pilih yang drop, terus kita apply OK. Nah kita cek dulu untuk IP-nya kita apakah sudah berjalan di HCP servernya. Nah di sini udah, dia dapat IP otomatis 100. Kemudian kita masuk ke Winbox lagi, terus kita sesuaikan dengan jam. Nah ini harus pastikan Asia Jakarta ya. Kalau sudah, kita tinggal apply OK lagi. Lalu kita ke IP dan kita ke firewall. Nah di sini kita tambahkan untuk NAT-nya, untuk hotspotnya. Nah ini kita tambahkan akun hotspotnya untuk bisa blocking internet atau hanya digunakan pada 7 sampai 16 saja. Nah jika sudah, nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi kita akan coba untuk blocking yang Linux dulu. Nah ini aksesnya forbidden. Berarti berhasil ya untuk blockingannya. Terus kemudian kita pindah ke menu firewall. Nah kita tambahkan untuk yang logging. Nah kita tambahkan ke filter rules dan kita add. Nah untuk ini tab forward, actionnya itu pilih yang log. Kita centang dulu yang lognya. Terus untuk log prefixnya kita pilih atau isikan secara manual logging. Kecil semua, logging. Apply OK. Kemudian kita pastikan dulu untuk passwordnya. Nah ini kita cek dulu di log seperti ini kurang lebih. Berarti kalau kayak gini udah terekam ya. Jadi untuk logging sudah selesai. Kita tutup. Terus kita pindah ke sistem password. Nah untuk old passwordnya kan karena tadi nggak ada. Nah untuk new passwordnya biasanya saya isikan root. Jadi root seperti itu. Terus kemudian kita change. Kalau sudah kita cek di user list. Nah kalau seperti ini berarti dia sudah ya. Oke.
Setelah itu kita bakal menggunakan aplikasi pihak ketiga untuk web servernya manajemen Radius. Nah, kita pakai Micmon. Micmon ini adalah software manajemen perangkat dari router board Mikrotik yang akan digunakan untuk pembatasan atau kontrol network koneksi internet yang berbeda. Nah, kita pilih yang Micmon versi 3 plus web server karena yang versi 4 itu masih beta. Kita tunggu dulu sampai downloadnya selesai. Dan oke. Kalau sudah, kita ekstrak. Kita ekstrak Micmonnya. Kita buka dulu pakai WinRAR. Ekstrak dulu. Kalau biasanya saya ekstrak ke desktop ya, biar enak nyarinya. Terus oke. Kita pindah ke desktop. Nah, di desktop ini kita buka. Dia ada file setup yang namanya Micmon server. Kita tunggu sampai hijau dulu. Nah, untuk ini allow access. Nah, kalau udah hijau gini, kita bisa mulai programnya ini dengan open Micmon. Untuk username passwordnya itu username adalah Micmon, MIKHMON. Nah, untuk passwordnya secara default diatur oleh Micmon ini sendiri yaitu 1234. Kita login. Nah, di sini terus kita tambahkan add router. Add router untuk sessionnya kita isikan. Di sini saya isikan UKK Ridwan. Jadi kalau untuk Micmon ini dia lebih fleksibel, bisa mengatasi 20 klien ya, beda dengan bawaan dari Mikrotik. Jadi kita pakai ini. Untuk IP Mikrotiknya kita samakan dengan IP Ether 2 yaitu 192.168.100.1. Untuk username tadi admin. Nah, passwordnya yang tadi sudah dirubah kita isikan yang root. Kemudian kita cek dulu untuk nama DNS name-nya di web proxy. Nah, ini sesuai dengan bentar. Maaf. Kita cek ke hotspot. Nah, ini dia. Di sini kita copy. Nah, kita pastekan di Micmon data tadi untuk DNS name-nya. Oke, sudah. Terus kita cari untuk yang hotspot name. Hotspot name ini kita carinya ke wireless. Nah, di wireless ini ada SSID-nya sesuai dengan ketentuan soal. Terus kita pastekan di field hotspot name-nya Micmon data. Nah, di sini sepertinya sudah. Kita save. Nah, kalau udah save kita connect. Kalau sudah seperti ini berarti sudah berhasil ya. Jadi konfigurasi web server sudah connect ke Mikrotiknya. Kemudian kita tambahkan user. Nah, sebelum kita user kita isikan user profilnya dulu. Nah, kita tambahkan untuk harian. Karena di sini ada ketentuan untuk minimal 1 Mbps, maka di sini kita tambahkan nama dulu per hari. Terus untuk rate limitnya itu karena 1 Mbps adalah 2 kalinya 5 12 jadi 1024. Jadi kita isikan address poolnya dulu, HS pool sesuai dengan hotspot. Kemudian 1024K. Untuk expirednya kita pilih remove. Jadi nanti kalau udah selesai dia bakal kehapus. Validity-nya 24 jam atau 1 hari. Price-nya kita rata-rata 10.000 ya. Oke. Nah, kalau sudah kita save. Kemudian kita tambahkan usernya. Add generate user. Nah, di sini kuantitinya adalah 20. Lalu untuk randomnya tetap random ABCD. Nah, untuk profilnya itu per hari. Nah, di sini sudah. Kemudian kita pilih generate. Nah, kalau udah kita balik ke dashboard. Nah, dia harusnya sudah ada di menu hotspot generate. Lalu kita sepertinya salah. Oke, kita print. Oke, udah. Berarti udah sesuai ya. Jadi sudah ada 20 klien yang nanti bakal bisa digunakan untuk login hotspot. Karena tadi kan pembatasannya adalah hotspot tadi. Ada 20 account yang berbeda. Seperti yang dilihat pada gambar. Oke, kemudian kita pindah ke hotspot. Kita lihat usernya. Nah, ini udah ada banyak ya user ya yang terhubung di sini. Jadi ada 22 karena 2 bawaan.
lalu ada penambahan di 20 user barunya. Jadi totalnya adalah 22. Kemudian kita buka vouchernya, terus kita bakal coba untuk buka itu di hotspot device smartphone yang bakal kita gunakan sebagai klien. Oke, kita coba ambil salah satu account. Oke, sebelum itu kita coba ping dulu ya. Jadi harusnya kan routernya untuk yang IP 102 sampai 150 kan nggak bisa ping ke ini, ke Ether 2 kan. Kita coba dulu. Kalau seharusnya masih bisa karena tadi kan masih IP-nya 100. Nah, kita coba lagi yang ping ke 200 yang seharusnya bisa, justru nah ini malah nggak bisa. Jadi di sini kita bakal ngubah di networknya, kita isikan secara manual agar sesuai dengan range yang bakal kita blokir. Nah, kita ganti kita properties IPv4. Nah, kita isikan secara manual 192.168.100.3. Oke, boleh. 8.100.1. DNS-nya bebas Google aja ya. Oke, terus oke. Nah, lalu kita yes. Kalau udah kita tinggal tunggu aja sampai dia dapat IP yang sesuai dengan kita manualkan tadi. Nah, ini udah. Lalu kita coba ping ulang untuk yang ke Ether 2, yaitu adalah 100. Coba ke ping WLAN dulu. Nah, ini udah berhasil. Nah, harusnya yang satu ini gagal karena kebalikannya kan. Nah, udah gagal ya. Jadi harusnya udah sesuai. Oke, udah. Lalu kita coba testing lagi. Kita coba testing ke klien. Sebelum itu kita balikan dulu ke DHCP otomatis. Nah, udah. Kita cek, udah dapat otomatis IP 101 balik 100 balik ke tadi. Nah, di sini kita bakal melakukan pengujian dari PC klien yang terhubung ke kabel. Tadi kan DHCP-nya udah dapat tuh. Terus kemudian kita cek untuk yang loggingnya juga udah oke. Terus kita coba blocking tadi juga udah coba ya, berhasil. Untuk blockingannya, nah kita coba booking site-nya apa udah berhasil. Nah, tadi seharusnya udah kan, nah, kita ulang. Oke, berhasil. Kemudian kita masuk ke firewall. Nah, kita tambahkan beberapa settingan untuk blocking. Oke, tapi sebelum itu kita coba untuk testing koneksi dulu ya, karena dia kan smartphone harus connect ke hotspot kan. Nah, kita coba connect ke yang Ridwan @proxy UKK. Di sini verifikasi, dan dilarikan ke menu redirect login. Kita isikan sesuai dengan voucher VHBK passwordnya. Tunggu dulu, gagal. Kita coba user yang lain aja. Di sini kita coba DKHA, kita isikan passwordnya sesuai dengan di voucher. Terus kita connect. Nah, dia udah login. Kalau kayak gini artinya dia udah connect ya. Kita coba untuk browsing. Nah, dia udah bisa. Berarti dia udah sesuai dengan soal. Kemudian kita balik ke filter. Nah, di sini kita bakal menambahkan settingan atau kita coba testing untuk ngubah extra time-nya. Nah, ini kan jamnya udah lebih jam 11.21 nih. Nah, yang 16 kita ubah jadi jam 10.
Oke, biar dia merah. Nah, kalau merah berarti kita harusnya tidak bisa connect ke internet. Kita coba dulu untuk yang Ether 2. Oke, kita coba cek dulu. Tadi kan dia masih connect ke voucher yang tadi, yang return proxy tadi kan. Nah, di sini kita coba karena tadi blockingannya udah diubah set time-nya. Nah, kita coba untuk browsing lagi tanpa login ulang. Kita coba browsing apa aja. Kita coba. Nah, dia harusnya tidak bisa connect ke internet. Nah, di sini dia masih mencoba cari jaringan karena dia connect ke hotspot tapi dia tidak mendapatkan akses internet. Jadi seharusnya di sini dia gagal. Jadi dia harusnya nggak dapat koneksi internet. Nah, kita masih nunggu. Buat mastiin kalau dia benar-benar nggak dapat jaringan internet ya. Kita tunggu dulu. Tidak ada perubahan. Nah, kita coba lagi untuk browsing sekali lagi untuk memastikan bahwa dia, nah walaupun udah di new tab dia tetap nggak dapat akses internet. Kita buktikan bahwa blocking waktunya udah berhasil ya, karena tadi udah status merah, di limitnya kita jam 7 sampai jam 10 karena tadi sekarang kan jam 11. Jadi dia benar-benar nggak bisa dapat akses internet. Nah, walaupun udah selesai, kita coba balikan settingan ke awal lagi ya, buat agar yang kita pakai jaringannya itu connect internet lagi. Oke, sebenarnya sudah. Oke, untuk kesimpulannya adalah yang praktek kali ini kita dituntut untuk bisa mengoperasikan pengalaman IP address sederhana di mana topologinya adalah seperti ini. Dari internet nanti ada ke router, terus dibagi menjadi jaringan ke WLAN dan Ether 2-nya. Nah, di sini siswa itu diharapkan untuk mampu memahami topologi jaringan ini dan diubah menjadi praktikal karena ini kan biasanya praktik ya. Jadi nanti siswa itu bisa mengalamatkan IP, gimana nanti baik itu static routingnya atau dynamic routing, nanti web proxy-nya gimana, dan switch nanti difungsikan hanya lewat saja dan sebagainya. Itu tergantung pemahaman dari siswa. Jadi saya harap nanti siswa tuh bisa lebih fokus untuk bisa memberikan apa yang diminta sama soal. Harapannya nanti jaringan yang diwujudkan itu sesuai dengan apa yang kompetensi UKK ini ingin dicapai. Karena bagaimanapun juga goal dari SMK atau khususnya TKJ ini adalah ingin menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidang jaringan. Entah nanti itu terlepas dari blockingannya bagaimana, terus akses internetnya itu bisa di ini, atau loggingnya, atau nanti voucheran untuk radiusnya itu apakah sudah bisa difungsikan nanti di hotspot dan sebagainya. Nanti harapannya dari sini nanti kalian bisa belajar dan kalian bisa sukses nanti menempuh untuk ujian UKK pada tahun ini sehingga nanti bisa lulus dan sukses. Sekian dari saya, Ridwan Dwi Irawan, signing out. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.